Pemirsa, sebanyak 40 rumah rusak akibat tanah bergerak di Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Meski berupa kerusakan ringan, ratusan kepala keluarga terpaksa meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang aman untuk mengantisipasi pergerakan tanah yang lebih kencang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mencatat kerusakan rumah akibat tanah bergerak di Kampung Balai Kambang dan Suradita di Desa Cienggang, Kecamatan Geger Bitung, Sukabumi ini terus bertambah. Dari semula 17 rumah, hingga saat ini BPBD terus menyisir area tanah bergerak untuk memastikan tidak ada korban luka-luka atau korban jiwa. Sementara itu dari hasil kajian Badan Geologi pun pemukiman warga di kawasan ini tidak layak huni karena berada di zona merah pergerakan tanah. Kepala Seksi Pencegahan BPBD Kabupaten Sukabumi, Nanang Sudrajat mengatakan pergerakan tanah ini berdampak pada 232 kepala keluarga dengan jumlah 700 jiwa. Penanganan selanjutnya BPBD akan melakukan kajian ulang bersama dengan Badan Geologi dan meminta ada alat khusus untuk mendeteksi pergerakan tanah. Pemirsa, selain banjir dan tanah longsor yang terjadi di awal tahun 2021, bencana tanah bergerak juga sedang terjadi di Jawa Barat. Untuk membahas mitigasi dan penanganan bencana di Jawa Barat, saat ini sudah terhubung dengan Bapak Dhani Ramdan, Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Barat melalui sambungan Zoom. Selamat siang Pak Dhani. Selamat siang. Ya, Pak Dhani, ini kan BPBD Jawa Barat menyebut dari 27 wilayah di Jawa Barat, 16 diantaranya berisiko tinggi bencana alam. Apa sebetulnya indikatornya? Ya, jadi dari 27 kabupaten kota, 16 masuk risiko tinggi itu dari 3 variabel. Yang pertama adalah tingkat kebahayaannya, atau potensi bahayanya. Jadi apakah di situ ada potensi banjir, gunung berapi, tsunami, dan sebagainya. Yang kedua adalah faktor kerentanan. Kerentanan ini disebabkan oleh misalnya kondisi sosial ekonomi penduduk, status ekonominya, status pendidikan, dan sebagainya. Lalu variabel ketiga adalah kapasitas daerah. Kapasitas daerah ini ditentukan oleh pertama kelembagaan mengenai badan pengelola bencananya, tim SAR, dan seterusnya, juga infrastruktur yang bisa menunjang terhadap mitigasi bencana. Ya, tapi kalau dilihat dari faktor penyebabnya, ini kan memang dikatakan oleh BMKG pada bulan Januari dan Februari memang mengalami puncak hujan begitu. Tapi banyak pakar juga mengatakan bahwa hujan itu tidak dijadikan sebagai salah satu faktor penyebab. Nah, sebetulnya kalau dilihat di Jawa Barat ini apa saja faktor penyebab dari banyaknya potensi bencana yang terjadi? Ya, betul bahwa hujan bukan satu-satunya penyebab, salah satu faktor saja yang bisa memicu. Tetapi memang kondisi pemanfaatan lahan, alih fungsi yang memang misalnya seharusnya untuk daerah resapan terbangun atau resapannya tidak optimal karena vegetasinya berkurang. Itu dari vegetasi berkurang bisa menimbulkan erosi, erosi masuk ke sungai-sungai menimbulkan sedimentasi, sedimentasi menimbulkan kapasitas sungai menjadi berkurang karena dangkal dan juga penyempitan. Nah, situasi seperti itulah sebenarnya menjadi faktor-faktor yang menjadikan penyebab bencana khususnya banjir dan longsor. Baik, dengan melihat faktor bencana tersebut, apakah sudah ada upaya mitigasi yang dilakukan? Ya, mitigasi terus-menerus kita lakukan. Ada mitigasi struktural dalam bentuk pembangunan infrastruktur pengendali banjir, ada waduk, ada embung, situ-situ, kemudian normalisasi sungai, ada juga sodetan kita bikin di beberapa ruas sungai itu, kemudian pembuatan tembok-tembok penguat tebing, nah itu yang mitigasi struktural. Adapun mitigasi non strukturalnya mulai dari penghijauan, pembersihan saluran drainase, gorong-gorong, sampai juga penguatan tanggul-tanggul ya di sekitar pemukiman. Itu diantaranya. Ya, lalu bagaimana sinergi sejauh ini dengan pemerintah setempat untuk bersiap menghadapi bencana alam, terlebih juga harus menyiapkan bagaimana pekerjaan rumah untuk masyarakat yang sadar akan potensi bencana? Jadi kami untuk bencana hidrometeorologi ini sejak tanggal 1 November sudah mengeluarkan keputusan gubernur mengenai status siaga darurat bencana hidrometeorologi. Dengan demikian
di seluruh kabupaten kota, posko-posko penanggulangan bencana ini diaktifasi selama 24 jam 7 hari. Kemudian peralatan juga sudah kita dorong ke lokasi-lokasi yang punya kerawanan tinggi. Nah, dari sisi masyarakat, kesiapannya adalah peta rawan bencana sudah kita susun sampai ke tingkat desa, tinggal ditindaklanjuti oleh pemerintah desa dan para relawan bencana di sana untuk menyusun titik-titik kemungkinan bencana itu, kemudian jalur-jalur evakuasi dan tempat evakuasi jika memang potensinya sangat tinggi. Baik, kita harapkan semoga waspada bencana dengan optimalisasi mitigasinya ini bisa optimal untuk dilakukan. Terima kasih Bapak Dhani Ramdan sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.